ada yang menjadikan satu rukun. Seperti pada bilangan 13 Abdun Ma'ruf, itu bilangan yang dikenal, dan inilah yang dipegang oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dan Imam Rafi dalam kitab Muharrar. Dipegang oleh Imam siapa? Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, dan Imam Rafi dalam kitabnya Muharrar. Mereka mengatakan bahwasanya rukun-rukun sholat itu ada berapa? 13 dalam kitab Minhaj karya Imam Nawawi, dan dalam kitab Muharrar karya besar Imam Rafi. Ini bisa dihapus ya, Pak? Bisa. Bisa dihapus ya? وهذا عد 13 والذي مشى عليه الإمام النووي في كتابه المنهج، ومشى عليه الإمام الرافعي في كتابه المحرر. Nah, 13 itu rukunnya apa saja? Ya. Jadi rukun itu ada dua, arkan qauliyah wa arkan fi'liyah, rukun perkataan dan rukun perbuatan. Ya. Yang rukun perkataan takbiratul ihram, ya. Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi, ya, dalam tasyahud akhir, baca tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama, salam ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Dan kelima adalah salam yang pertama. Salam yang apa? Pertama. Tulis apa tidak? Tulis. Pertama takbiratul ihram, ya. Ihram, ya. Fatihah, kemudian sholawat pada tasyahud akhir, kemudian yang keempat tasyahud akhir, ya, bacaan tasyahud akhir. Lima apa? Salam yang pertama.
Kemudian ini rukun perkataan, perbuatan ya, arkan fi'liyah. Yang pertama berdiri. Dua, rukuk. Ketiga, i'tidal. Keempat, sujud. Diri, rukuk, i'tidal, sujud. Kemudian duduk. Duduk antara dua sujud. Dua sujud. Duduk tasyahud akhir. Dan 7 niat. Yang ke-8 berurutan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan oleh Imam Rafi dalam kitab Muharrar ya. Takbiratul ihram, Fatihah, salawat pada tasyahud akhir, salam pertama. Adapun rukun-rukun perbuatan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud akhir, niat. Kemudian yang terakhir adalah berurutan. Jadi 8 tambah 5 jumlahnya berapa? 13. Ya. Jumlahnya berapa? 13. Terakhir kenapa? Enggak pertama. Di pertama tidak apa-apa, cuman iya. Niat di akhirnya juga bisa. Tidak, niat untuk sholat ini bukan secara berurutan. Oh. Gitu. Sudah dipahami? Sudah? Kita 13 ya. Terus kemudian yang 14-nya gimana Ustaz? Ya. Yang 14 ini pendapat Imam Al-Ma'bari. Dapat siapa Imam? Al-Ma'bari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Dalam kitabnya apa? Fathul Mu'in ya. Beliau mengatakan 13 ini ditambah 1. Tambah apa? 1. Tambah apa namanya? Tumakninah. Nah, tambah apa? Tumakninah. Dalam kitab Fathul Mu'in Anda untuk bukan 14 beda kenapa? Ya. Karena dalam kitab Fathul Mu'in ada penambahan yaitu apa? Tumakninah. Pertanyaannya, apakah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak memberikan pendapat tumakninah sebagai rukun sholat? Yang benar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya mengatakan bahwasanya atau memberikan pendapat bahwasanya tumakninah itu termasuk rukun sholat. Akan tapi wa juz'un minhu, bagian dari rukun, menempel. Ya. Jadi kalau menempel disebutkan sesuatu yang tertempel, betul apa enggak? Ya. Misalkan ini tembok, ya. Yang nempel di tembok ini apa? Cat. Antum nyebutnya cat apa tembok? Tembok, ya. Enggak menyebut itu apa itu? Oh itu cat Ustaz. Ya, enggak kan? Tapi kita menyebutnya apa? Tembok. Ya, walaupun yang nempel itu ada cat, ada debu, ada lalat. Itu ketika kita tunjuk apa itu? Kita ngomongnya apa? Tembok. Ya, maka pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Nawawi rahimahullah ya, tumakninah adalah gerakan sholat yang mengikuti rukun. Ya, yang mana rukun itu tidak akan sah kecuali ada tumakninah. Ya. Jadi itu termasuk bagian dari apa? Rukun tersebut, bukan rukun yang berdiri sendiri. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi tetap ya, tumanina adalah rukun sholat. Dan tapi pendapat Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Rafi'i ya, itu adalah bagian daripada ini semua. Bagian daripada itu semua. Jadi tumanina termasuk apa? Rukun apa? Sholat. Ya. Kemudian pendapat yang mengatakan 15 ya. Yang mengatakan apa? 15. Dikatakan oleh Imam Zakaria Ansari dalam kitabnya Tuhfatul Tullab, ya. Dalam kitab Tuhfatul Tullab kenapa bisa 15? Ya. 13 yang ini ya, ditambah apa? Tumanina. Kemudian muqaran atau niyah li takbiratul ihram, kemudian ditambah ya niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Tiga belas, 14, 15. Yang 16 ada apa enggak? Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi dalam kitab-kitab Syafi'iyah dia mengatakan rukun sholat apa? 16, 16, 14, 15, kemudian setelah itu 17. Yang mengatakan 17 siapa? Dalam kitab Safinatun Najah. Pernah dengar dalam kitab Safinatun Najah? Dalam kitab Safinatun Najah, ya. Kemudian Safinatun Najah kemudian dalam kitab Rawdah, yang 17 ya, Imam Nawawi jadi ada dua perkataan. Dalam kitabnya Minhaj mengatakan 13, dalam kitabnya Rawdah dia mengatakan berapa? 17. Ya. Apa itu? 13 ini ya, 13 yang nomor pertama ini ditambah tumanina. Tumanina ketika ruku
Ya. Kemudian tumakninah ketika sujud, ketika i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Antara dua sujud. Nah, jadi yang sebelumnya ini tumakninah, ya, satu apa? Rukun. Tapi kemudian Imam Nawawi, ya, memberikan tafsir, dipisah lagi, ya, dipisah lagi. Oh, ini tumakninah harus ada di 4 rukun-rukun fi'liyah. Ruku, i'tidal, sujud, ya. Kemudian itu di antara dua sujud. Maka beliau, ya, mereka yang mengatakan 17, mereka menjadikan tumakninah rukun yang tersendiri, ya, rukun yang apa? Menyendiri. Itu yang berapa? 17. Kalau yang 18 ini siapa? Hah? Al-Qadhi Abu Suja yang kita pelajari sekarang, ya. Al-Qadhi Abu Suja. Matan goyah wa takrib. Matan Abu Suja, ya, punya Abu Suja rahimahullah ta'ala. Rukunnya apa saja? Ya. 17 yang di atas, ya, 17 ini, ya, ditambah, ya, itu 17 ini, ya, 13, ya, kemudian tambah tumakninah ruku, tumakninah sujud, tumakninah i'tidal, tumakninah duduk di antara dua sujud, kemudian, ya, tambah satu, apa itu satunya? Niyatul khuruj, niat keluar dari sholat. Niat keluar dari apa? Sholat. Ini pendapat beliau Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala. Dan perlu digarisbawahi, ya. Jadi Al-Qadhi Abu Suja menyebutkan 17 syarat rukun ini, 17 rukun ini, sama seperti perkataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, ya, dalam kitab Safinatun Najah. Tapi ia menambahkan satu, yaitu niat keluar dari apa? Sholat. Dan digarisbawahi, rukun ini dalam mazhab Syafi'i ini perkataan yang marjuh, perkataan yang lemah, bukan perkataan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi wallahu ta'ala alam, lebih tepatnya ini bukan rukun. Niat keluar dari apa? Sholat itu bukan apa? Rukun. Jadi niat keluar dari sholat bukan apa? Bukan rukun. Kemudian yang ke-19, ya, yang 19, ya, rukun di atas, ya, 18 rukun di atas ditambah rukun yang satu namanya khusyuk. Ya, jadi berapa? 19. Kemudian yang mengatakan 20, ya, yang mengatakan apa? 20. 19 ini, ya, ditambah satu rukun lagi,
Apa itu? Al-musolli, orang yang sholat. Orang yang apa? Sholat. Dia ada beberapa ulama Syafi'iyah, mereka menjadikan orang yang sholat itu sebagai apa? Rukun. Mereka memakai kias atau analogi, sebagaimana as-siyam, puasa, itu rukunnya ada 3. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa, niat puasa dan menjauhi pembatal-pembatal puasa. Maka begitu juga sholat, ya. Maka harus ada orang yang melakukan ibadah sholat tersebut, yaitu al-musolli. Tapi yang paling terkenal ya 13, 14, 15 dan 17 dan 18. Intinya sama apa tidak? Sama. Ya. Jadi antum sekarang paham intinya apa? Adapun pendapat ini, ya, ini marjuh, ya. Pendapat yang sangat lemah. Jadi ketika nanti antum membaca buku-buku ulama Syafi'i yang lain, ya, ini kok Ustaz kok beda? Nah ini, jangan sampai hilang ya. Ini nggak ditemukan. Kan lu harus belajar dulu nih semua buku-bukunya baru tahu. Jangan sampai hilang makanya. Baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Ini diingat baik-baik ya, foto atau dicatat, jangan sampai hilang, supaya antum ini punya apa? Sandaran, punya pemahaman yang kuat ya. Ketika membaca kitab yang lain terjadi kok beda, oh ini. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan masuk pada rukun-rukun sholat. Ya. Yang pertama adalah niat, ya. Niat. Wa arkanus sholati 18 ruknan, ya, rukun-rukun salat kata beliau rahimahullahu taala. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu termasuk rukun apa? Salat. Salat wajib apa salat sunnah? Salat wajib apa sholat sunnah? Dua-duanya. Salat wajib atau sholat apa? Sunnah. Tapi yang perlu kita ketahui bersama dalam mazhab Syafi'i, al-wajib fi niyati sholatil fardhi thalathatu asya'. Yang wajib harus ada niatnya pada sholat wajib itu ada 3. Ada berapa? Tapi muncul sebuah pertanyaan, ya. Apa itu sholat fardu? Apa saja sholat fardu? Sholat fardu apa saja? Asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu. Ada lagi? Ada lagi apa tidak? Ada lagi. Ada lagi. Apa itu, Ustaz? Sholat fardu artinya apa? Apa lagi hukumnya wajib selain sholat 5 waktu itu? Sholat jenazah. Sahih. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang wajib lagi apa? Id. Sholat id. Oh, sunnah muakkad ya. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu kias dari sholat zuhur. Kias dari sholat apa? Zuhur. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat ada sunnah qobliyah. Ada sunnah apa? Qobliyah. Tapi dalam mazhab yang lain tidak ada yang namanya sunnah qobliyah pada sholat apa? Jumat. Jadi pahami ya. Jadi adanya terus kalau sebelum Jumatan itu namanya sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Ya. Boleh tahiyatul masjid ataupun yang lain, tapi nggak ada apa? Qobliyah.
Yang mengatakan ada qobliyah hanya siapa? Mazhab apa? Syafi'i. Mereka mengkiaskan dengan sholat apa? Zuhur. Ya. Yang pertama tadi adalah sholat apa? 5 waktu. Yang kedua sholat jenazah. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga sholat nazar. Sholat nazar hukumnya apa? Wajib. Sholat nazar fardu. Kemudian yang keempat, sholat wajib yang dilakukan oleh anak. Sholat wajib yang dilakukan oleh anak itu dapat pahala pada. Sholat wajib yang dilakukan anak, hukumnya menurut anak tersebut apa? Wajib apa sunnah apa gimana ya? Kalau bagi orang dewasa, hukum sholat 5 waktu bagi orang dewasa apa? Tapi bagi anak apa hukumnya? Hukumnya dianjurkan sunnah. Ya. Tapi walaupun sunnah tetap ya itu adalah sholat apa? Wajib. Jadi sholat fardu ya sholat wajib. Ya. Kalau sholat Id hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan. Sholat jamaah dalam mazhab Syafi'i apa? Nanti dibahas. Khilafnya ini panjang soal sholat jamaah. Tapi apa? Dari dalil yang ada yang lebih menonjol itu bahwasanya adalah fardu ain. Tapi ini khilafnya kuat, kita menghormati pendapat yang lain. Ya, pendapat yang mengatakan itu fardu kifayah ataupun sunnah ya muakkadah. Maka yang harus dilakukan seorang ketika mau melakukan sholat fardu atau sholat wajib, yang pertama adalah qasdul fi'li, yaitu meniatkan ia hendak sholat. Hendak apa? Itu yang pertama. Niat mau apa? Sholat. Yang kedua, dia harus menentukan jenis sholatnya. Ini zuhur, asar, maghrib, atau isya. Yang ketiga, ia harus meyakini kewajiban. Harus meyakini apa? Kewajiban. Harus meyakini kewajiban. Maka oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi ia tidak menghadirkan niat jenis sholatnya ketika takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya apa? Dan perlu diketahui bersama, ya, apa definisi dari niat? Niat memang tempatnya apa? Di hati. An-niyah qasdul fi'li al-muqtarin lil fi'li. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan tersebut. Maka dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbiratul ihram. Bisa dipahami ya? Tidak boleh apa? Tidak boleh sebelum takbiratul ihram. Jika sebelum takbiratul ihram, maka itu bukan rukun sholat. Bukan apa? Rukun sholat. Kalau misalkan kita ajarkan kepada orang yang baru apa? Masuk Islam, ya. Atau seorang yang tidak tahu hukum sholat, kita ajarkan, kamu kalau mau sholat katakan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, dan yang mengucapkan itu tidak tahu atau tidak menghadirkan mau sholat duhur, tidak menghadirkan itu, maka sholatnya batal. Ya.
Jadi niat-niat sebelum takbiratul ihram, ya, itu namanya apa? Itu niat apa bukan? Bukan, itu namanya melafalkan niat. Dan bukan apa? Niat. Yang paling penting itu niat apa melafalkan niat? Niat. Jadi misalkan untuk mau sholat banyak was-was, apalagi setelah bekerja, itu boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen sholat zuhur, bismillah, Allahu Akbar, selesai. Ya, jadi dia harus bahasa Arab. Sholli fardhu dhuhri. Wah, nah, belum hafal niatnya, Ustaz. Hafalkan dulu. Tidak perlu. Maka dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus berbarengan dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau ada orang yang niat, ya, Ustaz, dari rumah saya niat, Ustaz. Niat untuk apa? Sholat. Lalu pada waktu malam harinya dia niat sholat, ya, zuhur di masjid pada waktu malam hari. Maka dalam mazhab Syafi'i itu bukan niat, tapi perencanaan. Rencana, ya. Boleh jadi ketika di jalan, wah hujan gak jadi sudah. Atau ketika apa? Ya itu memang niat, tapi bukan menjadi apa, rukun apa? Sholat. Atau ketika di jalan, Pak, tolong Pak, pindahin barang saya ini kebanjiran gitu. Tak kasih uang 200.000, tolong ya. Siap, ya. Ya, jadi dia ke masjid, nanti dulu, ya. Maka itu namanya perencanaan. Dalam mazhab Syafi'i, ya, seorang harus menghadirkan niat itu ketika apa? Takbiratul ihram. Akan tapi dalam mazhab-mazhab yang lain, seorang boleh menghadirkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi ketika berdiri, bismillah, ya Allah saya niat apa, sholat apa, zuhur misalkan, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar dia nggak meniatkan jenis sholatnya, maka itu tetap sah. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab yang lain, karena mereka menghukumi dekatnya antara sebelum takbiratul ihram dan takbiratul ihram, maka dihukumi apa? Sama. Karena tipis sekali. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Karena niat termasuk rukun, dan rukun tersebut adalah sesuatu bagian dari ibadah. Dan kita tahu ibadah itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, ia harus menghadirkan 3 niat tersebut. Bisa dipahami? Makanya ada beberapa orang yang was-was, mengulangi lagi. Betul apa enggak? Hah? Mengulangi lagi, diulangi apa? Oh, saya belum menentukan itu sholat di mana, misalnya imam atau makmum, ya kan? Saya belum menentukan. Kemudian dia mengulangi lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka hadirkan niat jenis sholatnya, ya. Itu ketika seorang apa? Takbiratul. Ya, bisa dipahami? Maka tidak cukup seorang ketika datang ke masjid terlambat, Allahu Akbar. Yang penting saya ngikut apa yang dilakukan oleh imam. Cukup apa tidak? Tidak cukup. Dia harus niatkan sholatnya. Dia harus jenis sholat apa. Biasanya orang-orang yang terlambat, dia bangun tidur sudah komat, ngantuk, datang ke masjid, Allahu Akbar. Oh ya, saya belum sholat zuhur tadi. Ini zuhur pasar, zuhur aja. Udah mau rukuk dia. Ini clear. Maka dia harus menghadirkan niat itu ketika apa? Takbiratul ihram. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, pelafalan niat itu hanya dianjurkan untuk memantapkan apa yang di dalam hati. Jadi kalau di dalam hati sudah mantap, maka tidak perlu apa? Pelafalan niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, tadi apa? Sholat apa? Sholat wajib. Yang sekarang sholat sunnah. Sholat apa? Sunnah. Sholat apa? Sunnah. Niatnya harus dihadirkan apa? Maka yang harus dihadirkan hanya satu, ya, yaitu qasdul fi'li, yaitu niat jenis sholatnya. Mau tahiyatul masjid, ya,
atau mau sholat istikharah, atau sholat setelah wudhu, atau sholat duha, cukup satu apa? Jenis sholatnya apa? Jenis sholatnya apa? Tapi kalau tadi sholat apa? Fardu, dia harus meniatkan untuk sholat, meyakini kewajibannya. Kemudian yang ketiga apa? Jenis sholatnya, mau zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Tapi kalau sholat sudah, kemudian jenis sholatnya apa? Tanpa harus meniatkan, oh ini sunnah lillahi ta'ala, tanpa perlu hal tersebut. Jadi kemudian, oh iya, ada pertanyaan apa enggak? Sudah paham ya? Begitu saya punya pertanyaan. Nanti aja. Nanti apa sekarang paham? Tidak apa-apa. Kenapa? Kalau niatnya itu dilakukan dari rumah untuk jenis sholatnya, sholat lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Tapi yang harus Anda hadirkan ketika takbiratul ihram itu wajib ada. Ya. Tidak apa-apa, antum meniatkan sejak 3 hari yang lalu Ustaz saya niatkan, tidak masalah. Tapi ketika antum takbiratul ihram Allahu Akbar, antum harus benar-benar meniatkan mau sholat, jenis sholatnya dan kewajibannya. Ya saya niat zuhur, bismillah ya. Allahu Akbar. Maka ketika takbiratul ihram ya, antum meniatkan jenis sholat ya. Jangan sampai itu hilang. Kalau misalkan niat tersebut hilang dalam akal manusia ketika dia takbiratul ihram, dalam mazhab Syafi'i dia tidak sah. Walaupun sebelum takbiratul ihram dia sudah meniatkan itu ya. Atau walaupun sudah 24 jam saya sudah niatkan itu, tapi takbiratul ihram saya ngantuk Ustaz, lupa, diulangi ya. Kalau dalam mazhab yang lain tidak masalah, karena itu termasuk niat secara hukum. Secara apa? Hukum, bukan secara hakikat. Secara apa? Hukum, bukan secara hakikat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan untuk kehati-hatian, antum hadirkan niat tersebut ketika apa? Takbiratul ihram. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi kalau antum mau niatkan dari rumah, malah bagus. Ya, malah apa? Bagus. Kata Nabi SAW, ya, maka nanti sholatu ya tahbisu ya. Maka seorang yang niat dari rumah, berwudu dari rumah, la yukhrijuhu illa sholat, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumah kecuali apa? Untuk apa? Sholat. Maka tidaklah ia melangkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Tidaklah satu langkah kecuali Allah akan hapus kesalahannya. Kemudian ketika ia masuk masjid, ia akan dituliskan pahala seperti orang sholat selama ia berdiam diri di masjid untuk menunggu sholat ya. Jadi kalau antum kesini mau kajian, niatkan kajian dan sholat ya, niatkan kajian dan apa? Kemudian tatkala di masjid, malaikat masih mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan doa malam yu'ti fihi, malam yuhdith fihi, selama ia tidak berbuat kerusakan di masjid mengganggu orang lain, dan selama ia tidak berhadas. Artinya ketika dia berhadas langsung berwudu ya, dan saya mendapatkan doa apa? Malaikat. Jadi tidak masalah antum apa? Niatkan dari rumah untuk sholat dan kajian. Ketika sampai dan datang waktu zuhur, antum harus ketika takbiratul ihram menghadirkan jenis sholatnya. Bisa dipahami? Ya. Pertanyaan. Mari sholat Jumat di sini, Pak. Yang apa? Imam siapa imam? Ustaz Alif. Ustaz siapa? Alif Muhammad. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Mari ada yang telat sholat Jumat enggak? Tidak ada ya, alhamdulillah. Ketika orang terlambat sholat Jumat, ya. Ketika orang terlambat sholat Jumat, 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi misalkan imam sudah tasyahud akhir, mau salam nih. Mau apa salam? Datang ke masjid. Kita dapat Jumatan apa zuhur?
Dia dapat Jumatan apa zuhur? Ya. Biasanya kalau di kota-kota besar orang nunggu adzan pas nunggu iqamah. Kalau sudah iqamah datang penuh masjidnya. Wah, bingung nyari tempat. Wah, sana. Wah, ada kosong. Oh, ternyata panas, Pak. Wah, nggak bawa sajadah lagi deh. Oh, panas, nyari tempat lagi nyari tempat sudah sudah tasyahud akhir, ya kan? Udah, akhirnya tempat panas itu. Pertanyaan saya, dia ketika ketinggalan 2 rakaat itu, dia nanti sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Ketika dia ketinggalan 2 rakaat, ya, maka dia nanti sholatnya itu 4 rakaat. Sholatnya berapa? 4 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ketika ia baru ketinggalan 1 rakaat, maka dia sholat Jumat, hanya mengganti 1 rakaat. Bisa dipahami ya? Pertanyaan saya, ketika seorang tahu dia sholat imamnya sudah tasyahud akhir, ya kan? Sholat Jumat hukumnya apa? Dan disebutkan di sini syarat niat ketika sholat yang hukumnya fardu adalah dia harus menentukan jenis sholatnya. Betul apa enggak? Dia niatnya apa dia? Niat Jumatan apa niat sholat zuhur? Nah, dia niatnya apa? Wah, Ustaz bingung, makanya jangan telat, ya kan? Bingung. Ini mungkin masalah aja sih. Makanya yang bikin masalah itu tambah apa? Nah, niatnya apa dia? Sudah Sudah 2 rakaat ini, ya kan? Sudah 2 rakaat, sudah tasyahud nih. Tasyahud semua nih jemaah. Kan saya harus sholat berarti 4 rakaat. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah sholat, niatnya sholat Jumat tapi melakukan sholat zuhur. Makanya ada sebuah kuis, nawa wa ma sholat. Dia niat sholat tapi tidak sholat. Sholat wa ma nawa. Dia melakukan sholat itu tapi tidak melakukan sholat itu, sah. Lah itu nih kasusnya. Ini kasusnya, ya kan? Dia niat sholat apa? Jumat. Sholat Jumat apa ada dia? Dia sholat Jumat. Sholat wa manawa. Dia sholat zuhur, ya. Tapi niatnya sholat zuhur apa enggak? Tidak. Tidak dia nggak niat sholat zuhur. Ya. Dia niatnya sholat Jumat, ya. Tapi dia melakukan sholat apa? Zuhur. Ini jangan sekali-kali telat ya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu terkait tentang niat. Apa yang dianjurkan ketika niat, ya. Yang dianjurkan adalah ia menambahkan dalam niat tersebut lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala. Ia hadirkan ketika takbiratul ihram, dan ini hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Supaya apa? Supaya hadir rasa ikhlas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meniatkan itu adaan atau qadhaan. Adaan atau apa? Qadhaan. Kalau adaan berarti di waktu itu, kalau qadha berarti di luar waktu tersebut. Oh ya, terkait tentang sholat sunnah tadi, ya. Jadi dia harus meniatkan jenis sholatnya. Betul apa enggak? Ya. Sholat sunnah
rawatib, qobliyah, ya. Misalkan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, ya. Berarti dia harus menyiapkan qobliyah apa? Subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Ada apa enggak qobliyah asar? Nah, qobliyah asar ada apa enggak? Qobliyah asar itu ada. Qobliyah asar itu ada, tapi dia bukan muakkad. Apa itu muakkad? Ditekankan. Jadi sholat sunnah rawatib itu yang dilakukan setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu itu ada dua, yang muakkad sama yang tidak muakkad, yang ditekankan dan tidak ditekankan. Yang ditekankan itu apa? Itu adalah 10 rakaat atau 12 rakaat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ataupun yang diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Maka itu adalah sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang ditekankan. Adapun sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan, itu contohnya seperti apa? Qobliyah asar. Ya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian apa lagi yang tidak muakkad? Qobliyah maghrib. Kemudian qobliyah isya, ya. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah apa? Isya. Itu sholat sunnah rawatib, tapi tidak ditekankan. Yang tidak ada itu ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, itu tidak ada rawatibnya. Ba'diyah asar dan ba'diyah apa? Subuh. Bisa dipahami, ya? Ya. Jadi kalau habis adzan, ya kan, kita mau sholat sunnah rawatib, tidak apa-apa, bermasalah. Habis sholat asar, mau sholat sunnah rawatib, bermasalah apa enggak? Habis adzan asar, bermasalah apa enggak? Tidak. Pertanyaan saya, sholat sunnah rawatib qobliyah itu waktunya kapan? Sebelum apa? Pak, mulai kapan sholat sunnah rawatib qobliyah itu? Setelah adzan sampai iqamah. Jadi kalau yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah dengar iqamat masjid, ya kan? Berarti sudah selesai. Kalau ibu-ibu yang di rumah nggak dengar iqamat, terus ya. Maka sholat sunnah qobliyah ini waktunya dari adzan, maksudnya waktu sholat, sampai kapan? Sampai akhir waktu sholat tersebut. Sampai dia melaksanakan sholat tersebut. Ya, jadi dari apa? Sejak adzan sampai dia melakukan sholat wajib. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau misalkan di masjid sudah iqamah, dia belum sholat apa? Wajib, ya kan? Maka dia boleh sholat apa? Sholat apa? Qobliyah. Jadi pahami, ya? Jadi pedomannya bukan iqamatnya masjid, ya. Iqamatnya masjid itu pedoman bagi orang yang berada di mana? Di masjid. Kalau sholat sunnah ba'diyah mulainya dari kapan? Setelah apa? Setelah sholat wajib sampai apa? Selesai waktu. Ya. Sampai selesai waktu ibadah sholat tersebut. Ya, sampai selesai waktu ibadah sholat tersebut. Itu yang perlu untuk pahami, soalnya seringkali saya ditanyain kayak gitu, ya kan? Jadi tidak masalah untuk sholat qobliyah, ya kan? Setelah saya sudah 4 rakaat, mau nambah lagi tidak masalah. Sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah apa? Mutlak. Sebagaimana sebelum Jumatan sholat sunnah apa? Mutlak. Kalau pengen nambah terus, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian dianjurkan juga ia meniatkan mustaqbilal kiblah, menghadap apa? Kiblah. Maka madhab Syafi'i ini Masya Allah banyak. Anda bisa menghadirkan itu semua apa Anda? Ya, agak susah, ya kan?
Kemudian dianjurkan juga ya, menyebutkan atau meniatkan juga jumlah rakaat. Jumlah apa? Rakaat. Dan ini menyelisih ulama-ulama yang lain. Yang terpenting dia niat sholat, walaupun niat tersebut sebelum takbiratul ihram. Tapi dalam madzhab Syafi'i sebagai bentuk kehati-hatian, itu harus menghadirkan jenis sholat tersebut ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar bersama dengan takbiratul ihram. Itu terkait tentang rukun yang pertama, yaitu apa? Niat. Kemudian yang kedua, ya, kemudian ada pertanyaan tentang niat. Paham semua ya? Alhamdulillah. Ya. Terkait niat itu yang lebih utama kalau pada sisi yang dilafalkan atau yang dalam hati. Dalam hati. Sepakat para ulama, niat itu harus ada dalam hati. Tapi itu perlu diucapkan ketika memantapkan apa yang ada dalam hati. Tapi itu bukan niat. Memantapkan aja. Contoh, atau misalkan dalam kajian, ya kan? Kemudian azan zuhur. Sudah tahu antum ini sholat apa zuhur? Tidak perlu melafalkan apa? Niat. Maka ketika antum mau sholat, bismillah, ya. Allahu Akbar, ya. Maka ketika antum melafalkan Allahu Akbar, itu dalam pikiran antum harus menghadirkan jenis sholat. Saya sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib atau isya? Ya. Jadi fungsinya dari melafalkan niat hanya tanbihun lil ghafil, untuk memantapkan ibadah apa yang dilakukan ketika ia lalai. Lalai itu maksudnya belum siap-siap untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Dan untuk melafalkan niat tersebut boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, ataupun bahasa-bahasa yang lain. Ya. Dan itu hanya dilakukan tanbih lil ghafil, untuk memantapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau hatinya sudah mantap, tahu apa yang akan saya lakukan dari jenis sholat tersebut, tidak perlu. Karena begitulah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Begitu juga manusia-manusia terbaik setelah. Sama seperti ketika antum ingin memantapkan niat ikhlas kepada Allah ketika antum mau sedekah atau zakat. Ya, mau zakat 2,5% ya. Artinya 1 miliar, berarti keluarnya berapa itu? 25 juta. Susah-susah, ya Allah, ini tolong terima ya. Ya kan? Supaya lebih menghayati Allah nih, zakat saya, kewajiban saya. Dan saya sangat cinta harta. Ya, saya sangat cinta harta. Tapi engkau mewajibkan kami untuk mengeluarkan harta tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tolong terima. Boleh apa enggak? Boleh. Dengan berbagai macam bahasa atau pengungkapan di dalam hati, bebas. Maka yang paling penting itu apa? Untuk menghadirkan jenis sholat ketika takbiratul ihram bersamaan muqtarin. Bersama dengan apa? Takbiratul ihram. Baik ya? Bisa difahami ya? Ustaz, mau tanya, kalau terkait niat ketika mau menggabungkan sholat sunnah itu bagaimana sih? Ketika mau menggabungkan sholat sunnah, misalkan sunnah qobliyah dengan tahiyatul masjid, itu membaca niatnya gimana sih? Hadirkan dalam hati itu tahiyatul masjid dan apa qobliyah. Ya, bisa dipahami. Oh, iya. Sebagian ulama mengatakan qobliyah saja itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tahiyatul masjid itu tabi, sesuatu yang mengikuti. Nah, itu dalam artian apa? Itu sholat sunnah yang pertama kali dilakukan apa? Orang. Ya. Sholat sunnah dilakukan oleh seorang tersebut. Dan mengikuti juga sholat apa? Setelah apa? Wudu. Tapi lebih namanya tuh supaya mendapatkan 2 pahala.
supaya mendapatkan apa? Dua pahala untuk menyiapkan apa? Tahiyatul masjid dan itu tasyrikun niyah, yaitu menyekutukan niat, tidak masalah. Maksudnya menyekutukan itu bukan kepada Allah dan kehendak ya, tapi menyekutukan apa? Ibadahnya. Ya, apa? Menggandakan apa? Niat, menggandakan apa? Niat ya. Jenis apa? Ibadah sholat ini dan ini, tahiyatul masjid dan sholat duha misalkan, tahiyatul masjid, syukrul wudu dan apa? Qobliyah, tidak masalah, bisa dipahami ya. Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri pada sholat wajib bagi orang yang mampu ya. Nanti kita akan bahas apakah berdiri itu juga termasuk rukun pada ibadah sholat sunnah. Maka di sini disebutkan al-qiyamu fil fardhi 'alal qadir, berdiri pada sholat wajib atas orang yang mampu. Dan kita tahu bahwasanya rukun-rukun sholat yang termasuk perbuatan ya, berdiri, ruku, sujud, ya, i'tidal, duduk di antara dua sujud, dan duduk untuk tasyahud apa? Akhir. Ya, ada 6 ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari 6 rukun itu yang paling afdal itu yang mana? Berdiri, ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, atau duduk di tasyahud akhir. Maka para fuqaha Syafi'iyah mengatakan afdhalul hadhil arkani sittah, yang paling afdal di antara semua rukun tersebut adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Kenapa demikian? Karena al-qiyam itu mahallul qiraah, tempatnya orang membaca al-Fatihah. Dan al-Fatihah itu adalah rukun sholat. La sholata bi fatihati kitab, tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca al-Fatihah ya. Kemudian yang kedua, sujud ya. Kemudian setelah itu rukun-rukun yang lainnya dalam kondisi yang sama ya. Dan karena Nabi SAW juga katakan afdhalus sholati tulul qunut, sholat yang paling afdal itu apa? Yang banyak sujudnya apa banyak berdirinya? Yang lama berdirinya atau banyak sujudnya? Ya, kata seorang, aku ingin menemanimu di surga wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, ini bikat roti sujud. Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak apa? Sujud. Mana yang lebih utama? Sujud apa banyak atau lama berdiri? Maka para ulama mengatakan yang paling afdal adalah lama berdiri. Kata Nabi SAW, afdhalus sholati tulul qunut. Sholat yang paling afdal adalah yang mana berdirinya paling apa? Kayak Nabi ketika sholat tarawih ya, sholatnya apa? Lama. Sampai kakinya apa? Bengkak. Sampai kakinya apa? Oh ya, ini juga apa sekaligus menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu apa? Wajib ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kebiasaan Nabi ketika menginginkan dan mengabarkan sahabatnya ini enggak wajib, Nabi itu pernah meninggalkan. Ya, sholat tarawih, masya Allah, bagus apa enggak? Nabi pernah enggak sholat tarawih? Sholat jamaah, Nabi pernah meninggalkan apa enggak? Pernah, tapi karena undur, sakit. Kalau udah sakit, beliau pasti sholat apa? Jamaah. Bahkan ketika perang, sholat apa? Jamaah. Ya, itu indikator. Indikator bahwa saya sholat jamaah itu apa? Wajib.
ketika mau bangun beliau pingsan loh, tetap maksain sampai pingsanan. Jadi ketika nggak kuat, muru Abu Bakar yusolli binas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka yang paling afdal ya tulul kunut, yaitu sholat yang mana berdirinya itu apa? Lama. Jadi ketika antum pilih masjid buat sholat tarawih, yang mana yang dipilih? Paling cepat selesai. Nah, rokaatnya paling sedikit, paling cepat selesai. Dan berdiri ini ya pada sholat wajib binafsi au bi ghairihi, ya. Baik dengan kekuatan dirinya atau dengan bantuan yang lain. Bantuan yang lain itu seperti orang yang membantu dia untuk berdiri, atau pakai aso atau ukaz, ya, tongkat atau bantuan yang lain. Ya. Maka para ulama Syafi'i mengatakan yajibul mu'in, ya, seorang harus menghadirkan sesuatu yang bisa membantunya berdiri, ya. Ketika ia sedang sholat, ketika awal sholat, sedang sholat, ataupun akhir sholat, ya. Itu terkait tentang alat, ya. Misalkan antum ketika mau sholat, saya bisa berdiri, harus pakai apa? Alat, harus pakai apa? Tongkat. Maka wajib antum harus membawa apa? Tongkat tersebut. Saya pakai tongkat tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada orang yang bantu saya. Harus ada orang yang bantu saya. Ya. Maka dia harus menghadirkan orang tersebut fit tidak sholat pada awal sholat saja. Pada awal apa? Dihadirkan orang itu. Ya. Kemudian ketika tengah orangnya nggak ada. Orangnya ada. Dia harus gimana? Maka dia sholat sebagaimana kemampuan dia. Kalau berdiri tidak bisa, berarti dia apa? Tapi yang pertama dia harus pakai alat. Kalau tidak ada pakai alat, pakai manusia. Ustaz, dia maunya dibayar. Kita harus bayar apa enggak? Bayar. Asal punya fulus, ya, asal punya apa? Uang. Ya. Idza qala lakal mu'in a'tini ujrah, apabila orang yang membantu kamu untuk berdiri terus mengatakan saya butuh bayar, ya, fatajibul ujratu lahu, maka dia harus membayar untuk agar dia bisa berdiri pada waktu sholat, ya, selama ia memiliki harta yang berlebih 1 hari 1 malam untuk dirinya dan orang-orang yang dia tangguh, ya. Jadi jangan sampai dia bayar terus kemudian keluarganya tidak makan. Bisa dipahami, ya. Jadi orang itu harus proporsional dalam melakukan apa? Kewajiban. Sama seperti misalkan orang tua antum, ya, laki-laki butuh uang, ya. Istri antum butuh uang apa enggak? Butuh. Dia harus taat kepada orang tua, memang benar, tapi proporsional, ya. Orang tua dapat, anak istri juga apa? Dapat. Ya. Jangan kasihkan apa maksudnya? Orang tua semuanya, kemudian anak istri apa? Tidak makan. Jadi kalau bisa kita kompromikan, ya, maka kita kompromikan. Orang tua dapat, anak istri juga apa? Dapat. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang darurat, ya, tapi pada hukum asalnya kewajiban-kewajiban itu harus apa? Dilakukan semua. Sama seperti, ya, dia harus bayar orang apa? Membantu dia. Dan dia juga punya kewajiban untuk nafkah dirinya dan orang lain, maka dia harus membayar semuanya, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian terkait berdiri ini, ya, yahsulul qiyamu binasbi idhami dhahri. Berdiri itu definisinya apa? Adalah dengan menegakkan tulang-tulang punggungnya. Tulang apa? Punggung. Maka dari situ kita bisa pahami tulang leher, ya, tidak harus tegak,
Kan tapi yang sunnah an yanzura ila maudhi sujudi. Kan tapi yang sunnah adalah dia melihat apa? Tempat sujud. Dan sholat seorang sah walaupun dia bersandar. Sandaran sholat, ya kan? Anak-anak biasanya nyari yang ada apa? Yang sandar. Kenapa? Sandaran, lama gitu. Sandaran. Maka sholat dia tetap sah, tapi makruh. Tapi apa? Makruh. Soha lakin yukroh. Ya. Sholatnya sah, tapi apa? Makruh. Kemudian hari Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi berdiri ya. Ini ya. Betul ya? Sah ya? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Hah? Masih sah. Ngantuk-ngantuk. Ya, ngantuk-ngantuk. Nah. Maka apabila ia semakin menunduk, ya kan, dan menunduk dia lebih dekat kepada ruku, berdirinya dia batal. Ya, berdirinya dia apa? Batal, kecuali memang dia punya penyakit seperti itu. Bongkong ya, bongkong ya. Orang yang sudah sepuh, dia harus apa? Menunduk seperti ini sehingga lebih dekat kepada apa? Ruku. Maka ketika ya, ini misalkan seorang berdiri, ya. Ini berdiri, ini apa? Ruku. Ini pertengahan. Jadi kalau pertengahan sampai sini sholatnya sah. Berdirinya apa? Sah. Tapi kalau sudah mendekati ruku, maka berdirinya menjadi apa? Batal. Berdirinya menjadi apa? Batal. Karena inhina aqrabu ila qiyam atau ala sawa fa innahu yasihul qiyam. Apabila ia menunduk ya, lebih dekat kepada berdirinya atau sama bersama dengan ruku, maka sholatnya tetap sah. Dan tapi ketika dia menunduknya lebih dekat kepada ruku, maka berdirinya batal. Ya. Kemudian hari Allah Subhanahu wa taala muliakan berdiri ya dalam surat apa? Fardu. Dalam surat apa? Fardu. Dalam surat apa? Fardu. Rukun apa bukan? Rukun. Ya, rukun. Kalau sholat sunnah, sholat sunnah rukun apa bukan? Bukan. Berarti boleh sholat sunnah duduk apa enggak? Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid boleh duduk apa enggak? Sholatul fardhi. Maka di sini ya, sholatul mutanaffil qa'idan, sholat sunnah dalam keadaan apa? Duduk boleh. Bukan termasuk rukun apa? Sholat. Bisa difahami. Bukan termasuk rukun apa? Sholat. Oh enak kan? Enak. Pahalanya juga setengah nanti. Benar, pahalanya setengah. Bahwa ala nisfu sholatil qaim, maka dia mendapatkan setengah sholat apa? Yang berdiri. Maka dalam mazhab Syafi'i sholat al-mutanaffil qa'idan, sholatnya orang yang melakukan ibadah sunnah dalam keadaan duduk, ya. Makanya pertama kali dia sholat apa? Boleh melakukan sholat apa? Qa'iman, dalam keadaan apa? Berdiri. Au qa'idan, atau dalam keadaan apa? Duduk. Au muttaji'an. Apa itu muttaji'an? Menghadap kanan. Menghadap apa? Kanan. Jadi misalkan ini orang ya, ini bagian kanan, itu bagian kanan. Boleh. Tapi ini khilaf. Akan tapi pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya. Akan tetapi
ketika dia sholat sunnah dalam keadaan mustalqiyan, terlentang ya, di atas kasur, la yasih, tidak sah sholat. Tidak sah apa? Sholat. Tapi kalau muttaji, miring kanan atau miring kiri, sholatnya apa? Sah. Dan perlu digarisbawahi, orang yang tadi sholat muttaji ya, menghadap kanan ataupun kiri, dia harus tetap duduk ketika apa? Ketika rukuk dan sujud, karena dia mampu. Karena dia apa? Mampu. Dia harus rukuk dan apa? Sujud. Jadi orang yang terlentang tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak apa? Sah sholat apa? Sunnah. Dan orang yang melakukan sholat sunnah, ya, dia boleh dalam kondisi apa? Duduk. Kalau anak kecil melakukan sholat wajib, hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah, ya kan? Dia boleh berdiri, dia boleh duduk apa enggak? Hukumnya kan sunnah tuh. Pak, saya jajan nih Pak. Kalau belum mukallaf, ya, sholat wajib bagi saya apa? Sunnah. Duduk. Enggak, dia tetap wajib berdiri. Kenapa? Memang bagi dia itu hukumnya apa? Sunnah. Akan tapi ini sholat 5 waktu, hukum asalnya apa? Wajib. Kamu nggak apa-apa. Apa maksudnya? Duduk tapi sholat apa? Sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kamu duduk, kamu nggak dapat pahala, batal sholatnya. Sholatnya apa? Batal. Walaupun apa dapat pahala ibadah apa? Sunnah. Ya, bisa dipahami. Jadi nanti ketika ada seorang anak tanya sama teman-teman jawab demikian. Sudah ada? Apa belum? Belum Mas? Belum. Kemudian hari Allah Subhanahu wa taala melihatkan tadi berdiri ya pada sholat apa? Fardu. Jadi kalau selain sholat fardu hukumnya apa? Kalau ada sholat fardu maka hukumnya adalah wajib karena dia rukun sholat. Tapi selain sholat fardu ya maka boleh dia untuk duduk, boleh. Tapi dia mendapatkan pahala setengah. Fa huwa ala nisfi sholatil qaim, maka dia mendapatkan setengah dari sholat orang yang apa? Berdiri. Ya. Berdiri pada sholat fardu dalam keadaan apa? Mampu. Bagaimana sholat orang yang tidak mampu berdiri? Nah, kita akan bahas. Orang yang tidak mampu berdiri boleh untuk sholat dalam kondisi duduk. Boleh sholat dalam kondisi apa? Duduk. Apabila berdirinya dia yang mendapatkan kesulitan dan rasa sakit yang tidak tertahan, yang tidak apa? Tertahan, garis bawahi, sehingga meninggalkan kekhusyuan sholat. Sehingga meninggalkan apa? Kekhusyuan sholat. Maka dalam sholat itu segala hal yang menghilangkan kekhusyuan sholat itu harus dihilangkan. Contoh, ya kan, lapar, ya kan, masakan baru apa sih? Kalau dipaksakan sholat dia akan apa? Kepikiran. Maka dia makan dulu. Maka dia apa? Makan dulu. Maka dia apa? Makan dulu. Kemudian ketika sholat dia sambil nahan buang hajat. Sambil apa? Nahan buang. Ditahan apa? Tidak ditahan. Batalkan sholat. Karena itu akan menghilangkan apa? Khusyuk. Apabila hajat tersebut benar-benar tidak apa? Tertahan. Maka kapan seorang boleh sholat dalam kondisi duduk? Ketika yang mendapatkan rasa sakit atau kesulitan untuk berdiri, yang mana rasa sakit tersebut ya tidak tertahankan. Apa itu definisi tidak tertahankan? Yaitu hilang khusyuk. Hilang apa? Khusyuk. Dan ini adalah pendapat ya, dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Romli rahimahullah ta'ala. Ada pendapat lain mengatakan baru boleh dia duduk ya pada hal-hal yang membatalkan tayamum. Membatalkan apa? Tayamum. Membatalkan itu apa?
Yang membatalkan tayamum atau yang membolehkan tayamum itu apa? Seperti dia tambah sakit. Tambah apa? Kalau berdiri sholat berdiri tambah apa? Sakit. Atau semakin parah. Atau semakin apa? Parah. Tapi ya wallahu ta'ala alam, ya yang lebih tepat adalah yang menghilangkan apa? Khusyuk, yang tidak tertahankan. Contoh ya, orang yang sholat di atas kapal, ada yang mabuk apa enggak? Ya, pernah? Ya, pernah naik kapal lah, ya kan? Pas kapal jalan itu enggak mabuk, tapi kalau pas berhenti mabuk sih. Apalagi pas mesinnya dimatiin, Masya Allah. Kenapa? Hemat bahan bakar. Wadah upaya. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan ya, Raqibus Safinah, orang yang mengendarai perahu. Dan ketika ia berdiri, ia tambah pusing. Ia tambah apa? Pusing. Maka boleh dia sholat wajib itu dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi apa? Duduk bila diadah, tanpa ia harus mengulangi apa? Sholat. Kemudian kasus yang lain, ada orang yang terkena penyakit salis baul. Salis baul itu jadi kemaluannya tidak bisa mengontrol air seni. Sakit apa namanya itu? Jadi keluar sendiri. Hah? Namanya sakit apa itu? Dalam bahasa Arab namanya salis baul. Apa? Besar. Ya. Jadi apabila orang yang terkena penyakit apa? Beser. Iya. Kalau dia sholat berdiri, keluar airnya. Tapi kalau duduk, tidak keluar, berhenti. Ayo pilih mana? Ya. Karena kalau sholat berdiri, saya melakukan rukun sholat berdiri, tapi keluar najisnya. Tapi kalau sholat dalam kondisi duduk, ya, maka berhenti najisnya. Maka dalam kondisi ini yusolli qa'idan, ya, maka dia sholat dalam kondisi apa? Duduk. Ya. Ya. Tata cara orang ruku ketika sholat sujud, sholat apa? Duduk gimana? Maka orang yang dalam kondisi sholat, ya, duduk, ya, ketika dia ruku harus memberikan isyarat. Maksudnya isyarat bahwa dia apa ruku. Maka disebutkan yang hadil qa'idu lirruku bihaitsu tuhadi jabhatu qaddama rukbati. Maka ketika orang mau ruku, ketika ia sholat dalam kondisi duduk, ya, maka dia harus mencondongkan kepalanya sampai apa? Sampai jidatnya sejajar dengan apa? Rukbah. Namanya rukbah, dengkul ya. Bahasa Indonesia apa dengkul, Pak? Lutut. Jadi lutut itu sejajar dengan apa? Jabah. Sejajar dengan apa? Jidat. Ini minimalnya, ya. Minimal, ya. Dan lebih sempurnanya adalah ia harus mencontohkan sampai ke tempat sujudnya. Tapi kalau susah, maka paling tidak, ya, jabahnya, jidatnya itu harus sama dengan apa? Lutut. Ya. Maka hari Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, orang yang sholat pertama kali itu sholat dalam kondisi apa? Berdiri. Apabila tidak bisa, maka dia sholat dalam kondisi apa? Duduk. Ya. Kalau misalkan dia tidak bisa berdiri, kecuali harus apa? Ruku. Bahkan bungku hampir ke rukuk, maka dia sholat apa? Dalam kondisi apa? Duduk. Ya. Melebih dari apa? Rukuk, dia dalam kondisi apa? Duduk. Ya. Kemudian hari Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ya, kalau dia sholat duduk, gimana cara duduknya? Tawarruk, iftiros, bersila, atau gimana? Apa selonjoran? Ya. Jadi kalau rukuk tadi kan, ini sama dengan apa? Jabah, yaitu apa? Jidat sama dengan apa? Rukbah. Ya. Maka apabila seorang dalam kondisi duduk, ya, bebas dia mau ngapain. Yang penting dia apa? Duduk. Mau di atas kursi, di atas lantai, ya.
bersila, iftiros, tawaruk, tidak masalah. Ya. Tidak apa? Masalah. Tapi ketika ditanya, ya, mana yang lebih afdal? Maka yang afdal yang pertama adalah iftiros. Paling afdal apa? Sholat duduk dalam kondisi apa? Iftiros. Kenapa? Li'annahu hayatun ta'budiyah. Karena itu adalah gerakan yang ada di dalam apa? Sholat. Kemudian yang kedua, tarabbu. Apa itu tarabbu? Tarabbu itu bersila. Oh, bersila? Karena contohnya apa anda? Tidak perlu ya? Kan contohnya? Tidak usah. Nah ini antum ini bersila. Bersila. Kenapa bersila Ustaz? Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an," rawahu Nasa'i. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam kondisi bersila. Jadi ada contoh. Yang pertama apa? Iftiras. Kemudian tawarruk. Ya, kemudian apa? Tarabbu. Kemudian yang ketiga adalah tawarruk. Iftiras, tarabbu, tawarruk. Bisa dipahami? Ya. Tapi hukumnya saya Pak bebas. Ya, tidak masalah. Apabila ia tidak mampu sholat dalam kondisi duduk, sholli muttaji'an, maka ia sholat dengan apa? Miring. Iya. Miring kanan atau miring kiri tidak masalah. Tapi yang lebih afdal miring apa? Kanan mustaqbilal kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Jadi ternyata nih kiblatnya salah. Saya harus miring kiri. Mana nih? Miring kanan atau miring kiri? Kiblatnya apa? Dia harus miring kiri. Dia miring kanan apa miring kiri? Miring kiri untuk menghadap apa? Kiblat. Ya. Maka yang wajib bagi dia ketika tidak mampu untuk duduk, maka dia sholat dalam kondisi menghadap apa? Kiblat. Dadanya menghadap apa? Kiblat. Kepalanya agak miring sedikit dari kiblat tidak masalah. Yang penting apa? Dadanya. Dan dimakruhkan seseorang menghadap kiri ke kiblat. Diusahakan menghadap apa? Kanan, arah apa? Kiblat. Kalau tidak bisa, yang penting menghadap ke arah apa? Kiblat, walaupun miring kanan ataupun miring kiri. Saya tidak bisa lagi miring, mustalaqiyan, maka dia dalam kondisi apa? Terlentang ala dhuhrihi bi akhmasi qadamai. Ya, jadi ini harus dipermisalkan. Kaki antum ya kan, orang dekok itu betul apa enggak? Namanya apa? Telapak kaki yang melengkung itu, yaitu akhmas qadamai, itu harus menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat, mustahab. Dan diwajibkan. Jadi dalam kondisi apa? Terlentang, dia harus kepalanya agak tinggi. Ya. Agak apa? Tinggi. Menghadap mana? Misalkan kiblatnya sana. Dia tanpa apa? Bantal. Dikasih bantal. Ya. Dan kedua kakinya menjulur lurus. Ya, jadi tidak boleh apa? Kakinya tidak boleh seperti ini. Ya. Bisa dipahami. Ini kepala, ini kakinya melengkung. Berarti kedua kakinya menghadap kasur. Betul apa enggak? Menghadap apa? Kasur. Diluruskan kakinya. Ya, kepalanya agak ke atas sedikit, ada bantal. Masuk qadamai ilal kiblat. Kedua telapak kakinya menghadap apa? Kiblat. Kecuali memang tidak bisa ya, dimaafkan. Tapi kalau misalkan bisa, dia tidak boleh kayak gini. Kakinya apa? Melengkung ya. Sambil tiduran dia apa? Kakinya melengkung dan tapi lurus. Bisa dipahami ya. Dan dia wajib untuk mengangkat kepalanya semampu dia ketika ia ruku ataupun sujud, sebagai bentuk isyarat dia ruku dan apa? Sujud. Ustaz tidak bisa lagi ya.
Tidak bisa lagi. Tidak bisa dalam kondisi apa? Istilqa, mustalqiyah, terlentang. Maka dia tetap wajib sholat, menjalankan semua rukun-rukun sholat ini biqalbihi, dengan hatinya, sambil membayangkan gerakan-gerakan apa? Sholat. Sambil membayangkan gerakan apa? Luar biasa. Maka dengan hal ini berkata Al-Imamul Bajuri rahimahullahu ta'ala, wa bihadza ta'lam kufra man idda'a anna lahu halah bainahu wa bainallah asqatat anhu taklif. Maka dengan ini kau mengetahui kufurnya orang yang mengaku dia memiliki tempat khusus antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan ia tidak wajib untuk menjalankan sholat. Maka dia bisa menjadi apa? Kafir. Ya, ketika meyakini sholat itu tidak wajib bagi apa? Diri. Orang sakit, ya kan? Sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, wajib sholat, walaupun hanya bisa membayangkan. Bayangin gerakannya, tetap wajib apa? Sholat. Sebuah dalil yang tegas dari Nabi SAW. Nggak bisa berdiri, duduk. Bukan di, yaudah nggak apa-apa, nggak sholat. Ada? Masya Allah, kita lupa dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas takbiratul ihram. Bagaimana gerakan takbiratul ihram, ya, lafal-lafal apa saja dari takbiratul ihram, ya. Kemudian kenapa dinamakan takbiratul ihram, apa syarat-syarat takbiratul ihram, apakah boleh melafalkan takbiratul ihram secara sembunyi-sembunyi ataukah dijarkan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.